Oke teman-teman, kami dari kelompok 5, kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Catur Salvio Langkai, dengan NIM 23080101512. Saya Muhammad Ladur Ramadan dengan NIM 23080101513. Saya Gloria Ardet Pranten Tanai Bako dengan NIM 23080101514. Kami dari Rombol 16. Dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Untuk mata kuliah Hukum Ketenaga Kerja. 2, 3. Hey guys, welcome back to our channel. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan video kelompok kami, yaitu kelompok 5. Di sini kita akan bahas sebuah hal yang menarik di dunia hukum ketenaga kerjaan, yaitu dimana kita akan bahas tentang pengupahan. Nih, siapa yang kepo? Coba kita perhatikan dan simak baik-baik ya. Mari kita lihat. Pengupahan mungkin masih terdengar asing di sebagian orang, karena bagi orang awam, pengupahan itu hanya sebatas menerima gaji tanpa mengetahui apa saja realita yang terjadi di masyarakat terkait pengupahan. Siapa sih yang gak pengen dapat upah yang layak? Upah ini bukan cuma soal angka di slip gaji, tetapi juga soal penghargaan, keadilan, dan bahkan kehidupan layak buat para pekerja. Kami akan membantu kalian mengerti dan kami akan menjelaskan dengan baik apa itu pengupahan, dasar hukumnya, jenis-jenisnya, sampai masalah dan sanksi kalau aturan upah dilanggar. Oke kawan-kawan semua, kita mulai nih dari yang dasar-dasar dulu. Apa sih pengupahan itu? Nah, secara sederhana, pengupahan adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberi oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang sudah dilakukan oleh pekerja tersebut. Tapi bukan cuma itu ya, di dalamnya juga termasuk tunjangan buat pekerja dan serta keluarga-keluarganya. Oke, selanjutnya kita lanjut bahas tentang dasar hukum. Nah, dasar hukum pengupahan ini tuh ada dijelaskan dalam pasal yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini yang menjadi fondasi utama teman-teman kalau teman-teman perlu tahu. Kemudian ada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan. Terus ada lagi nih PP Nomor 51 Tahun 2023 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pasal 88 sampai 98 yang khusus banget soal upah. Jadi semua sudah diatur secara detail, tinggal dijalankan aja dengan benar. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang jenis-jenis pengupahan teman-teman. Nah, jenis-jenis pengupahan ini sering bikin bingung. Apalagi tentang bentuk upahnya sendiri itu. Gak hanya tentang gaji pokok bulanan aja. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman tahu adalah upah minimum itu adalah standar paling bawah yang wajib dibayar pengusaha ke karyawannya. Dan juga yang perlu teman-teman ketahui adalah ada yang namanya UMP atau upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kabupaten atau kota, dan kalau ada sektor-sektor tertentu itu ada yang namanya UMSK teman-teman. Nah, intinya hal ini tuh nggak boleh dibayar di bawah angka itu ya. Jadi hal itu sudah ada patokannya dan sudah ditentukan oleh regulasinya gitu. Kedua, ada upah berdasarkan kesepakatan. Ini tuh biasanya diatur di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Tetapi harus diingat, walaupun hasil kesepakatan, nilainya tetap harus di atas upah minimum. Lalu ada upah pokok dan tunjangan. Upah pokok itu gaji dasarnya, sedangkan tunjangan bisa macam-macam. Ada yang tetap, kayak tunjangan keluarga, dan ada juga yang nggak tetap, kayak uang makan harian. Nah, menurut aturan, upah pokok minimal 75% dari total upah plus tunjangan tetap. Lalu, apakah ada upah saat kita tidak bekerja? Maksudnya gimana tuh? Jadi, pekerja tetap berhak mendapat upah meskipun nggak bekerja karena alasan sah, seperti cuti, lalu cuti tahunan, hari libur, dan cuti melahirkan. Nah, kalau terjadi PHK, ada upah pesangon dan uang penghargaan masa kerja nih teman-teman. Itu bentuk kompensasi biar pekerja tetap punya perlindungan finansial seperti itu. Dan terakhir yang teman-teman harus tahu adalah adanya upah dalam bentuk lain teman-teman. Kadang perusahaan ngasih sebagian upah dalam bentuk barang atau fasilitas. Jadi maksimal cuma 25% dari total upah. Dan nggak boleh gantiin upah pokok. Misalnya dikasih ruang dinas, kendaraan, atau fasilitas makan. Seperti itu. Moving on to our next section, yaitu tujuan pengupahan. Pertanyaan besarnya, buat apa sih pengupahan diatur sedetail itu? Tujuannya itu banyak banget.
Pertama, tentu saja untuk melindungi pekerja supaya dapat penghasilan yang layak. Kedua, mendorong produktivitas. Kalau upahnya layak, pekerja pasti lebih semangat dan hasilnya juga pasti akan lebih bagus. Lalu ketiga, untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja, upaya yang adil bikin hubungan antara pekerja dan pengusaha lebih harmonis. Dan yang keempat, menjamin kepastian hukum. Biar nggak ada lagi tuh debat gaji yang nggak selesai-selesai. Dan terakhir, tentu saja menjamin perlindungan sosial dan keberlangsungan hidup. Biar pekerja tetap aman, meskipun lagi nggak bisa kerja, sakit, cuti, bahkan PHK. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan permasalahan dan sanksi nih teman-teman. Nah, walaupun udah diatur lengkap banget nih, kenyataannya di lapangan masih banyak masalah. Mulai dari perusahaan yang masih bayar di bawah UMP, kemudian ada kesenjangan upah antar daerah dan sektor, sampai diskriminasi antar karyawan tetap dan kontrak. Belum lagi kalau perusahaan itu telat bayar atau bahkan nunggak gaji. Itu udah sering banget kejadian. Makanya pemerintah ngasih sanksi tegas buat yang melanggar aturan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pelanggaran dalam hal-hal pengupahan, ada 3 jenis sanksi nih. Yang pertama, administratif, bisa berupa teguran sampai pembukaan usaha. Kedua, ada pidana. Pidana itu bisa dipenjara selama 4 tahun atau denda sebesar 400 juta rupiah. Kemudian, sanksi perdata, di mana pekerja bisa menggugat pengusaha lewat pengadilan hubungan industrial. Jadi kesimpulannya, upah itu bukan cuma angka di rekening, tetapi hak dasar yang wajib dijaga. Dan pengaturan upah yang adil bisa jadi kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Masalah pengupahan masih banyak, tetapi kalau semua pihak jalan berbarengan, dari penegakan hukum sampai kesadaran sosial, harapannya bisa lebih baik ke depan. Sekian dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Terima kasih.